Shalom, haleluya, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun engkau berada. Sudah lama kita tidak mengadakan doa puasa. Sejak pemekaran kita tidak pernah mengadakan doa puasa. Dan hari ini kita kembali dalam doa puasa terobosan. Doa puasa terobosan untuk para hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, aktivis, pekerja, pengerja, penatua, diaken. Dan doa puasa ini untuk mendukung pelayanan di hari Minggu besok. Ya, haleluya. Luar biasa. Ibadah belum dimulai, sudah banyak yang masuk di kolom chat pada sore hari ini. Ya, coba silakan Bapak Ibu ya tulis di kolom chat, live chat untuk menyampaikan pesan-pesan mungkin sapaan. Kalau ada pokok-pokok doa silakan ditulis supaya kita bisa membacanya dan kita akan doakan bersama-sama. Ya, silakan saling menyapa. Mungkin kangen dengan Om Christian, sapa Om Christian, salam Om Christian. Ya, salam sehat Om Christian, biarlah bertambah gemuk, mungkin begitu. Ya, mungkin mau sapa anak kita Karen dan Semi, mungkin mau mengucapkan salam, selamat sore Semi dan Karen, jaga-jaga badan, jangan terlalu gemuk-gemuk, mungkin mau begitu ya. Kalau ada pokok-pokok doa yang mau disampaikan, silakan ya. Mungkin masalah keuangan, ekonomi, pekerjaan, rumah tangga, keluarga, yang gemuk pengen kurus, minta didoain, enggak apa-apa. Saya percaya mujizat Allah dinyatakan juga dalam setiap pokok doa kita. Ya, silakan di komen, sampaikan, dan jangan lupa like ya channel kita GBI Batu Penjuru Official. Jangan hanya buka saja, menyaksikan ya, kasih like ya supaya channel ini berkembang dan selalu muncul di beranda YouTube sehingga setiap orang dimanapun berada bisa melihat channel kita ya. Mari kita naikkan pujian lama ya, dengar dia panggil nama saya. Jam-jam 3 begini, jam-jam rawan, jam-jamnya ngantuk. Ya, bisa jadi jam-jamnya senalala ding-ding tidur siang. Nah, hari ini harus bangun ikut ibadah ya. Apalagi jam-jam begini, jam-jamnya Samuel tidur ya sampai nanti sore. Tapi hari ini ya bertugas. Ya, hari ini harus melayani ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Ku jawab ya. Haleluya, Yesus terima kasih. Haleluya, kami jawab ya. Ku
kita angkat tangan kita jawab. Ku jawab ya, ya, amin. Kami menjawab ya Tuhan. Ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya. Menjawab ya, ya, ya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kiara baba 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 baba. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sore hari ini kami boleh hadir, kami boleh bersama-sama beribadah dalam doa dan puasa. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan, kami butuh kekuatan, kami butuh mujizat-Mu. Kami datang menghampiri Engkau, kami mengambil waktu untuk berpuasa sepanjang hari ini. Ada yang berpuasa ya, 1 hari, ada yang berpuasa sekian jam, ada yang berpuasa tidak makan minum, ada yang berpuasa mungkin ambil puasa Daniel, puasa Esther. Kami siap semua untuk berpuasa dan kami siap juga Tuhan untuk menerima firman-Mu. Tuhan berbicara bagi kami dalam satu nama agung dan mulia, nama Yesus Kristus. Kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka kitab Yoel pasalnya yang pertama. Ya, kitab Yoel pasalnya yang pertama. Mulai ayat yang pertama. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Pituel, ayat 2. Dengarlah ini hai para tua-tua. Ya, mungkin kalau sekarang para penatua. Pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri, hai seluruh penduduk negeri, hai seluruh anggota jemaat GBI Batu Penjuru. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Jadi zaman sekarang pernahkah hal ini terjadi? Atau zaman orang tua nenek-nenek kita di atas kita pernah enggak terjadi? Ceritakanlah tentang ini, tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerik telah dimakan belalang pindahan. Nah, jadi binatang belalang pengerip udah makan ya hasil ya tanaman kita ya udah dimakan, muncul lagi ada belalang pindahan. Tuh. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan dimakan belalang pelompat. Ada 3 belalang ya, pengerip tinggalkan, mau kita petik mau panen dihabiskan oleh belalang pindahan. Wah, udah tinggal sedikit. Nah, waktu belalang pindahan tinggalkan, kita mau nikmati, tiba-tiba belalang pelompat. 3. Apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Ya, dimakan oleh belalang pelahap. Jadi ada 4 habis-habisan. Ayat 10. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur yang sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu. Tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima juga
pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon dikatakan, apa dikatakan? Segala pohon di padang sudah mengering. Semua pohon. Ya, pohon ara, pohon delima, pohon korma, pohon apel. Kalau ada pohon pisang juga, pohon sawo, pohon mangga. Ya, semua pohon, pohon jambu air, jambu batu, pohon durian, mungkin begitu ya. Kalau karena dikatakan segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Perhatikan, kondisi yang dialami oleh zaman Yoel adalah zaman di mana, masa di mana habis-habisan. Ya. Enggak ditinggalkan sisa. Karena apa? Karena belalang pengerip datang menghabiskan, ya, lalu dia tinggalkan, ya, apa yang tidak termakan dihajar oleh belalang pindahan. Bila belalang pindahan sudah selesai pindah ke tempat lain, ya, masih ada sisa sedikit, langsung dihajar dengan, ya, belalang pelompat. Belalang pelompat udah tinggalkan, lalu kemudian dihajar dengan belalang pelahap. Dia ada 4 hama dalam satu jenis binatang, sama-sama belalang, tapi ada 4 namanya. Jadi dibuat habis-habisan. Bahkan ayat 10 dikatakan ladang sudah musnah, tanah berkabung, gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Ya, para petani, ya, tukang kebun anggur merata, petani malu. Ya, karena gandum dan karena jelai sudah musnah, panen ladangnya enggak ada apa-apa. Lalu dikatakan segala pohon di padang sudah mengering, artinya habis-habisan. Bapak Ibu sekalian, kondisi yang sekarang kita hadapi mungkin, ya, tidak jauh beda dengan keadaan ini. Ya. Mau buka usaha enggak bisa. Ya, terpaksa kita nganggur. Ada seorang anak Tuhan bercerita, sudah sebulan di rumah. Ya, bagaimana Pak? Biasanya dapat uang harian, uang mingguan, uang makan, uang transport. Karena 1 bulan di rumah enggak dapat itu semua. Ya, kondisi benar-benar kering kerontang. Ya, kondisi keuangan benar-benar kering. Tabungan yang dipersiapkan untuk sekian tahun ke depan sudah mulai menipis. Ya, keadaan inilah yang sedang terjadi akhir-akhir ini. Gereja Tuhan pun sudah mengalami masa-masa krisis, masa-masa kritis, masa-masa jenuh, di titik jenuh. Ya, bahkan ada gereja-gereja Tuhan yang sejak masa pandemi, sejak bulan Maret sampai hari ini, di bulan Agustus, ya, 2021, artinya sudah hampir 1 tahun setengah. Ya, udah hampir 1 tahun setengah tidak mengadakan ibadah. Banyak rekan-rekan hamba Tuhan, teman-teman saya juga mengeluh. Ya, mereka tidak ada pemasukan karena memang tidak ada ibadah. Dan kondisi itu pun juga sedang dialami oleh gereja kita di tempat ini. Ya, kondisi keuangan yang kurang memadai. Bahkan saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ya, kontrak ruko kita di Pondok Gede Plaza G2628 harus kita stop. Ya, karena kita melihat tidak bisa maksimal karena kondisi pandemi ini. Tetapi sisa pembayaran masih kurang. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kita masih punya hutang kepada pemilik ruko G2628 sampai hari ini. Ya, saya selalu ditanya kapan Pak bayar. Bahkan terakhir kemarin minggu lalu, ya, saya katakan begini, kalau ada uang kami akan bayar, bukan kami tinggal diam, tapi memang belum ada. Ya, saya katakan demikian, kalau nanti ada pemasukan saya akan berikan seberapa yang bisa saya berikan. Ya, hari Senin, ya, Senin dia tanya lagi, Selasa, Rebo saya diam saja karena memang enggak ada. Kemudian hari Jumat saya bayar. Lalu waktu saya bayar, terima kasih Pak, ya, untuk pembayaran walaupun enggak seberapa. Biar Bapak tahu hari ini saya sudah, ya, menyuruh orang saya untuk datang ke rumah Bapak untuk menagih. Dan saya pesan kepada orang saya itu, kalau enggak dapat, ya, kamu harus tunggu sampai kamu dapat. Sampai sebegitunya Bapak Ibu sekalian. Kondisi seperti itu, ya, sedang terjadi di gereja kita, sedang terjadi di mana-mana. Ya, sedang terjadi di rekan-rekan kita, kehidupan kita sedang habis-habisan. Tapi saya ingin katakan kepada Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Kita perhatikan ayat yang ke-12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Apa dikatakan?
Berbaliklah kepadaku. Yoel 2 ayat 12. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hati. Tidak setengah-setengah, tidak sepotong-sepotong. Tapi dia katakan dengan segenap hati. Dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Makanya minggu ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk kita berdoa dan berpuasa. Dan puncak doa puasa kita dalam seminggu ini kita tutup dengan doa bersama-sama di hari Sabtu ini. Ya, hari Sabtu ini tanggal berapa? Tanggal 14. Ya, hari Sabtu tanggal 14 Agustus bertepatan dengan hari Pramuka. Saya mengajak Bapak Ibu pada pukul 3 sore ini untuk sama-sama kita menyatukan hati dalam ibadah. Kita sudah mulai berpuasa sejak Senin kemarin. Kita puasa dan sampai hari ini kita sudah berpuasa ya 6 hari lamanya dan ditutup dengan doa puasa bersama-sama jam sekarang ini. Ya, dikatakan berpuasa dengan menangis. Jadi jalan keluarnya Tuhan katakan dengan segenap hatimu berpuasa dan menangis dengan mengadu. Ayat 13, koyakanlah hatimu dan janganlah pakaianmu. Jangan hanya lahirianya saja dikoyakan ya pakaian, tidak. Tapi Tuhan mau koyakan hati kita. Ya, rohani kita, roh ini harus dikoyakan. Ya, yang tidak kelihatan harus dikoyakan, bukan yang luarnya. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia apa dikatakan? Pengasih dan penyayang. Sebab Allah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalnya. Apa dikatakan? Ditinggalkannya apa dikatakan? Berkat. Haleluya. Ketika kita mengadakan doa puasa, ya, membuat hati Tuhan punya belas kasihan sehingga ditinggalkannya berkat. Berkat untuk siapa? Berkat untuk saya. Berkat untuk siapa? Berkat untuk Bapak dan Ibu saudara sekalian dimanapun kau berada. Berkat untuk siapa? Berkat untuk gereja kita. Berkat untuk siapa? Berkat untuk orang-orang yang kita kasih. Berkat untuk siapa? Berkat untuk bangsa dan negara kita. Ya, hari ini sedang habis-habisan. Tapi ketika kita doa puasa, ya dikatakan ditinggalkannya berkat, menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusudah. Sekarang kita sedang dikumpulkan sejak hari Senin kemarin. Ya, kita serentak mengadakan doa puasa, tidak hanya untuk para pelayan, para pekerja, para aktivis, ya, bukan hanya untuk penatelayan, penatua dan diaken, tetapi untuk seluruh jemaat Tuhan. Siapa saja, tua, muda, besar, kecil, ya, saya mengerahkan, termasuk anak-anak sekolah minggu, ambil untuk doa puasa mulai dari Senin kemarin. Dan sekarang puncaknya kita berdoa. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya, sampai yang baru menikah. Ya, Tuhan izinkan nggak boleh nikmati bulan madu dulu. Ya, keluar. Baiklah para imam, ya, kita ini pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai dan mesbah dan berkata, apa dikatakan? Sayangilah ya Tuhan umatmu, dan jangan biarkan milikmu sendiri menjadi celah sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa-bangsa, di mana Allah mereka? Jangan sampai kita mempermalukan Allah kita sampai orang bertanya, di mana Allahmu? Ya, mari kita sama-sama hari ini datang merendahkan hati. Kita minta belas kasihan Tuhan agar ditinggalkannya lah berkat untuk kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan berdoa. Ya, banyak pokok-pokok doa yang harus kita naikkan. Kuriasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini Engkau kembali mengingatkan kami. Kami tidak akan pernah sia-sia ketika kami berdoa dan berpuasa. Kuriasa. Terima kasih. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur 3 hari lagi bangsa ini akan merayakan usia yang ke-76. Kami sama-sama mengikrarkan, sepakat, mendeklarasikan Indonesia sejahtera, Indonesia jaya, Indonesia diberkati, Indonesia sehat, Indonesia dipulihkan, Indonesia penuh dengan kemuliaan Allah, Indonesia jadi berkat, Indonesia sembuh, Indonesia penuh dengan lawatan Tuhan. Terima kasih. Tempat di mana kami berada, di daerah tempat kami berada, di desa,
di kelurahan, di kecamatan, di kabupaten, kota Madia, provinsi. Kami berdoa untuk provinsi, kabupaten, kota Madia, kecamatan, kelurahan, sampai tingkat RT RW diberkati, penuh dengan kemuliaan Tuhan, penuh dengan lawatan Tuhan. Kami berdoa untuk rumah tangga kami, keluarga kami diberkati dengan luar biasa. Diberkati, kami butuh belas kasihan-Mu Tuhan. Dipulihkan kondisi kami, keuangan kami, ekonomi kami, berkat berlimpah-limpah. Kami sepakat bersama-sama, kami mohon dengan kerendahan hati, terjadilah pemulihan dalam nama Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Haleluya, amin. Terima kasih buat kehadiran Bapak Ibu sekalian. Ya, silakan di komen, respon, ya, menanggapi firman yang sudah didengar. Kalau masih mau sapa-sapa silakan. Kalau ada pokok-pokok doa, ya nanti kita akan lihat siapa yang perlu didoakan, kita akan doakan secara khusus. Sore hari ini ada persekutuan, ya, tunas remaja di kelas ABI, ya, secara Zoom, biar ini jadi berkat. Lalu besok ibadah hari Minggu pukul 7.30 diawali dengan ibadah raya anak di channel ABI Batu Penjuru. Ya, silakan arahkan, ya, untuk hadir dalam ibadah, tetapi diawali dulu di aplikasi di link Zoom, ya. Anak-anak sekolah minggu ibadahnya pakai Zoom, lalu nanti baru di siang harinya akan muncul di YouTube ABI Batu Penjuru. Yang nggak ikut, yang nggak sempat, mungkin bangunnya kesiangan, nggak bisa ikut ibadah Zoom ABI, bisa nanti hadir di ibadahnya di YouTube. Lalu pukul 9 paginya, ya, ibadah raya umum, ibadah raya keluarga. Hanya satu kali ibadah jam 9 pagi dan akan dilayani oleh Ibu Gembala. Kita akan nanti doakan untuk setiap ibadah-ibadah. Ya, itu saja yang saya perlu sampaikan. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat. Kita percaya Tuhan pasti akan tinggalkan berkat-Nya untuk kita semua. Amin. Ya, anak-anak diberkati, orang tua diberkati, yang bekerja diberkati, semua diberkati, segera waras, ekonominya diberkati, keuangan diberkati, dompetnya juga diberkati luar biasa. Amin. Ya, mari kita berdoa kembali. Terima kasih Tuhan untuk ibadah doa puasa terobosan pada sore hari ini. Hari ini ada ibadah secara Zoom dengan anak-anak tunas, anak-anak kelas besar dari Komisi Anak. Tuhan berkati para pembimbing. Anak-anak boleh mengalami lawatan Tuhan. Ibadah raya Minggu besok juga Tuhan berkati yang ada di gereja-gereja dimanapun berada, termasuk bagian jadi GBI Batu Penjuru, GBI Batu Penjuru Pirasim, GBI Batu Penjuru Covenant, GBI Batu Penjuru Sekina Glory. Diberkati ibadah besok penuh dengan lawatan Tuhan. Ibadah kami juga besok hari Minggu diberkati, ibadah anak dengan Zoom, dan dilanjut nanti dengan YouTube. Tuhan juga berkati. Channel YouTube kami juga GBI Batu Penjuru Official diberkati, dipakai untuk ibadah hari Minggu besok. Internet berjalan dengan lancar kencang, diberkati dengan luar biasa, tidak ada gangguan, sehingga ibadah besok hari Minggu berjalan dengan penuh dengan berkat Tuhan. Hamba-hamba Tuhan melayani, tim pemuji, tim musik, tim multimedia, Tuhan berkati. Ibu Gembala yang akan menjadi pembicara, pengkhotbah juga Tuhan pakai bibir lidahnya untuk menyampaikan pesan Tuhan, pesan profetik bagi kami sekalian. Berkat berlimpah-limpah. Kami berdoa untuk cabang-cabang dari GBI Batu Penjuru dimanapun berada, Tuhan juga berkati. Lawatan Tuhan terjadi, pemulihan terjadi, berkat Allah dinyatakan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, untuk berkat-Mu. Dan minggu depan, dalam pekan depan juga Tuhan berkati, baik ibadah pagi lawatan Tuhan, ibadah VIP, ibadah WBI, dan ada ibadah doa pagi Fajar Pengharapan jam 5 pagi, dan ada ibadah doa malam pada jam 10 malam. Tuhan juga berkati. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah ini dengan rasa syukur. Dan sekarang kekasih-kekasih Tuhan, para hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, aktivis dan jemaat Tuhan, sekarang terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus tinggal bersama dengan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kemanapun kita pergi, kita ditentukan untuk tetap jadi pemenang. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok hari Minggu dalam ibadah raya anak
pukul 7.30 dan ibadah raya umum jam 9 pagi, hanya 1 kali ibadah. Setiap persembahan bisa ditransfer ke nomor rekening yang tertera. Dan apabila mau diambil, mau dijemput persembahannya, silakan sampaikan kepada kami, nanti Diaken Daniel Sowardi yang akan menyebut. Karena ada beberapa keluarga persembahannya minta dijemput di rumahnya. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat, sehat-sehat semuanya. Nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, shalom.